Kisah ini bermula pada tahun 2003 ketika sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Pak Arif dan istrinya bernama Bu Nia serta anak mereka yang masih kecil bernama Dinda. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua di Jatinegara. Rumah tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, membuat mereka tertarik meskipun kondisi bangunannya sedikit usang. Pemilik sebelumnya mengatakan bahwa rumah itu kosong selama bertahun-tahun, tetapi tidak memberikan alasan yang jelas mengapa. Saat keluarga itu tiba di rumah tua, ketika mereka pertama kali masuk ke rumah itu, ada perasaan aneh yang langsung menyelimuti mereka. Udara di dalam rumah terasa dingin, meskipun di luar cuaca sedang panas terik. Namun mereka mengabaikan hal itu dan mulai membongkar barang-barang mereka. Pada malam pertama, Bu Nia terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara tangisan samar-samar. Awalnya ia mengira itu suara Dinda. Tetapi ketika ia memeriksa kamar anaknya, Dinda tidur nyenyak. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suara yang terdengar seperti suara anak kecil menangis, berasal dari loteng. Bu Nia mencoba membangunkan suaminya, tetapi Pak Arif hanya berkata, "Mungkin itu tikus. Rumah tua biasanya seperti itu." Lalu Pak Arif kembali tidur. Namun suara tangisan itu terus terdengar hingga pagi. Bu Nia merasa gelisah, tetapi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Setelah beberapa hari kemudian, Dinda yang sedang bermain di halaman belakang tiba-tiba berkata, "Ibu, ada anak kecil di atas." Bu Nia terkejut dan bertanya, "Anak kecil di mana, sayang?" Dinda hanya menunjuk ke arah loteng. Bu Nia merasa merinding, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi anak kecil. Malam itu suara tangisan kembali terdengar. Kali ini Pak Arif pun mendengarnya. Mereka memutuskan untuk memeriksa loteng. Dengan membawa senter, Pak Arif membuka pintu loteng yang sudah lama berdebu. Begitu masuk, aroma anjir yang tajam langsung menyergap mereka. Di sudut loteng yang gelap, mereka menemukan sebuah boneka tua. Boneka itu tampak basah seperti baru saja direndam air, meskipun tidak ada tanda-tanda kebocoran atau air di sekitarnya. Boneka itu memiliki wajah yang menyeramkan, dengan mata yang tampak seperti memandang langsung ke arah mereka. Sejak menemukan boneka itu, gangguan semakin sering terjadi. Pintu-pintu rumah sering terbuka sendiri. Suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan benda-benda bergerak tanpa alasan. Di suatu malam, Dinda tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Ketika mereka mencarinya, mereka menemukannya di loteng. Dinda berdiri di depan boneka itu sambil memegang tangan boneka tersebut. "Ibu, bonekanya bilang dia mau teman," kata Dinda dengan suara datar.
Pak Arif dan Bunia segera menarik Dinda dan memutuskan untuk membuang boneka itu. Mereka membawanya ke tempat pembuangan sampah jauh dari rumah. Namun ketika mereka kembali, boneka itu sudah ada di loteng, dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Setelah kejadian itu, mereka mencari informasi tentang sejarah rumah tersebut. Ternyata rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita yang kehilangan anaknya dalam kecelakaan tragis. Wanita itu sangat terpukul dan akhirnya bunuh diri di loteng rumah tersebut sambil memegang boneka yang sama. Setelah kejadian tragis itu, semua penghuni yang mencoba tinggal di rumah itu selalu mengalami hal-hal aneh. Sampai akhirnya keluarga Pak Arif merasa tidak sanggup lagi untuk lebih lama tinggal di rumah tua itu. Pak Arif memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun sebelum mereka pergi, Bunia bermimpi didatangi seorang wanita berpakaian putih yang berkata, "Tolong jaga anakku." Ketika Bunia terbangun, ia menemukan boneka itu tergeletak di tempat tidurnya. Kini mereka akhirnya pindah ke tempat lain dan tidak pernah kembali ke rumah itu. Hingga kini, rumah tua di Jatinegara itu tetap kosong, menyimpan rahasia dan kengerian yang belum terpecahkan. Beberapa warga sekitar mengaku masih sering mendengar suara tangisan anak kecil di malam hari, seolah-olah ada jiwa yang masih terperangkap di sana.